Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dan ini sudah sampai di segmen terakhir. Saya mungkin ke Bung Kusnaini dulu. Kita berbicara mengenai konsep ini aja deh, yang lebih luas lagi ya, mengenai pembinaan nih. Kita berharap semoga U23 kita untuk tahun-tahun berikutnya ini bisa langsung menang gitu loh, pertandingan pertama bisa meyakinkan. Nah, ini pembinaan menurut Anda langkah bagaimana ini? Ini memang harus menjadi concern kita. Kita harus sadar bahwa pembinaan usia muda kita sekarang juga tidak lebih unggul dibanding banyak negara Asia Tenggara. Artinya kita harus lebih serius, harus lebih sungguh-sungguh menata pembinaan di level usia muda. Mungkin tidak cukup sekedar punya ISL U21, tidak cukup barangkali ya. Tapi juga harus ada keberanian, misalnya tim ISL senior itu harus memasukkan pemain-pemain mudanya ke dalam tim utama. Jadi pemain-pemain yang sekarang membela Myanmar di SEA Games itu rata-rata pemain yang sudah main di liga. Ada di Ayeyawadi, ada di Yangon, mereka sudah menjadi pemain utama. Nah, pemain kita yang menjadi pemain utama di klub-klub ESL atau divisi utama kan masih hanya beberapa orang. Nah, harus ada keberanian untuk memberi kesempatan pemain muda tampil di ajang senior dan menjadi pemain utama, bukan sekedar bagian dari skuad tapi cuma memanaskan bangku cadangan. Itu belum tampak ya sekarang ya? Belum, kalau bisa menurut saya jadi regulasi. Semua tim harus memainkan pemain yang di bawah usia 23 minimal 2 orang katakan. Jadi regulasi, dengan demikian akan ada upaya memaksa. Karena situasinya kita kan memang sudah ketinggalan. Jadi harus ada upaya terobosan, upaya memaksa memasukkan pemain muda itu akan menjadi semacam dorongan bagi klub-klub untuk lebih memberi kesempatan. Tapi bukan sekedar itu, ke bawahnya juga harus diciptakan wadah. Sekarang ini saya pikir level pembinaan di bawah ini dari 21 ke bawah kompetisinya belum terlalu bagus. Kalaupun ada, levelnya masih di Jabotabek ya. Karena emang sudah ada Liga Pertamina ya di Jakarta usia 18, usia 16, tapi kan baru Jabodetabek. Bagaimana dengan di Papua? Bagaimana dengan di NTT, di ND? Bagaimana dengan di Palu sana? Jadi harus ada keberanian dari pemerintah untuk dukungan dari pemerintah, bukan hanya PSSI. Karena PSSI tidak punya cukup uang untuk melakukan ini. Makanya saya bilang PSSI dan pemerintah sebetulnya harus bergandengan tangan. Karena pemerintah yang punya uang, pemerintah yang bisa membantu. Dan dalam kondisi seperti itu, pembinaan usia muda sangat membutuhkan dukungan dana, tidak hanya dari pemerintah, bahkan dari swasta juga. Oke, Bung Ibran, Anda setuju tidak kalau selama ini tuh mungkin kita punya banyak pemain berbakat, tapi gara-gara pembinaan yang mungkin belum maksimal ya jadinya nggak sehebat sesuai dengan bakatnya. Itu Anda dulu betul. alami Memang itu tidak? pemain baik itu dari kompetisi, pemain besar karena kompetisi. Jadi kalau tidak ada kompetisi tidak mungkin lahir pemain yang baik ya. Seperti katakan oleh Bung Kusnaini, memang kita harus mempunyai kompetisi di level junior. Karena timnas yang bagus ya harus kompetisi juga yang bagus, karena kompetisi itu kan menciptakan pemain bagus ya. Dan 1 tahun ini saya melihat memang Suratin mulai digulirkan lagi ya. Itu artinya mereka PSSI mulai menciptakan kompetisi untuk pemain muda ya. Saya pikir inilah yang harus kita yang harus kita terapkan, karena kalau tidak kita akan ketinggalan jauh dengan Singapura, Malaysia. Malaysia itu punya sistem itu dari mulai U15, U18 dan seterusnya. Kalau berkaca ke negara lain yang sepak bola mungkin lebih maju, memang pembinaan itu dilakukan dengan usia yang sangat dini, karena inilah bentuk investasi dari dunia olahraga ini sendiri dan tidak ada yang instan kemudian hasilnya ya. Dengan adanya pembinaan yang berjenjang, itu pemain juga akan berjenjang. Jadi kalau pemain yang sekarang menjadi pemain U23, itu sebelumnya main di timnas U15, U17, U19, itu tidak ujug-ujug ada di tim U23. Imran juga dari tim U16, U19 junior sebelum akhirnya jadi senior. Tidak ada yang instan dalam sepak bola, semua dibangun melalui proses, dan prosesnya itu memang melelahkan dan butuh kos besar. Sekarang ini kan juga sudah mulai banyak ya pelatihan dan sekolah-sekolah sepak bola. Apakah ini juga kemudian bisa membantu? Aset itu justru menurut saya aset. SSB-nya banyak, wadah kompetisinya mana? Setiap hari berlatih sepanjang tahun. Kalau nggak ada kompetisi, nggak ada turnamen, nggak ada evaluasi. Juga talent-talent. Karena lama-lama bosan juga latihan. Bagi seorang pemain itu kan kalau cuma latihan-latihan tidak ada kompetisi ya sama gitu. Nah ini minimnya kompetisi kita itu disebabkan kenapa nih ngomongnya? Jadi kalau di level senior, kompetisi itu bisa dihidupi dari sponsor, bisa dihidupi dari hak siar televisi. Seperti Berita Satu kan juga punya hak siar. Tapi kalau di level usia 16 ke bawah, siapa yang mau menyiarkan? Itu semuanya kos, semuanya biaya. Makanya saya bilang tidak cukup, PSSI mungkin tidak akan cukup punya uang untuk membiayai kompetisi itu. Dibutuhkan partisipasi pemerintah, partisipasi swasta. Makanya harus bergandengan tangan, PSSI, pemerintah, swasta. Karena ini tidak bisa dilakukan sendiri. Semuanya harus bergandengan tangan karena kosnya besar. Padahal ratusan juta kita itu penonton sepak bola terbesar di dunia ya. Kenapa ini asetnya nggak dimanfaatkan gitu ya? Tapi kalau penonton juga bisa mengerti bahwa kompetisi junior ini kemudian adalah sebuah bentuk investasi, tentunya akan lebih banyak dukungan mengalir. Anda setuju tidak?
menjual pertandingan di usia muda itu tidak mudah. Jangankan dijual tiketnya, disuruh nonton gratis saja nggak mau. Betul. Dan kalau mereka ikut turnamen, bayangkan sebuah SLSB ikut turnamen, itu nggak ada insentif apa-apa. Hadiah uang itu tidak ada. Ibu-ibu, anak-anak itu yang patungan. Dan itu menjadi sesuatu yang ironis gitu. Jadi idealnya dalam struktur sepak bola yang sudah modern, klub-klub dari U23 ke bawah itu dikelola oleh klubnya. Jadi katakanlah Persib nih, punya tim senior, punya U23, U21, U19, sampai U12. Dan Persib yang mensubsidi tim-tim usia muda itu. Tapi kan sekarang masih berat. Jangankan untuk mensubsidi itu, untuk tim seniornya pun masih berat. Dan itu memang kalau kita melihat klub-klub yang sudah sukses di Eropa memang seperti itu. Ya, seperti itu. Juventus punya U12, U15, U17. Benar-benar dari sekolah dikeluarin dan diberikan yang dibutuhkan untuk bermain sepak bola full time. Mencontoh klub-klub besar seperti itu apakah berpulang lagi kepada dana atau sebetulnya sistem aja sih sebenarnya kalau menurut Anda bagaimana? Dua hal ya, itu ideal platform ya, yang suatu saat harus diikuti oleh klub kita. Jadi klub profesional ini punya tanggung jawab membina usia muda. Itu bukan segera tanggung jawab sosial loh, karena itu sebetulnya investasi. Daripada membeli pemain $30 juta seperti pemain-pemain yang sekarang dijual di Eropa, kalau dibina dari usia muda, mungkin ketika mereka dari U12 sampai usia 19, investasinya mungkin cuma $5 juta. Lebih murah. Itu bisnis, rasio bisnis. Tapi juga ada persoalan lain. Ini bukan soal pertanggungjawaban klub aja, tapi juga ini kan membawa nama negara, timnas U12, U15. Pada akhirnya kan di belakangnya ada nama Indonesia. Jadi peran pemerintah harus ada di situ. Pemerintah harus ikut invest. Dan fungsi pemerintah dalam hal ini saya pikir titik beratnya di pembinaan, bukan di sepak bola profesional. Karena profesional harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, kalau Bung Imran dulu bagaimana? Kompetisi hanya mengikuti jenjang itu aja atau ada kompetisi lain? Kalau kita dulu kan ada jenjang ya, ada Suratin, ada Popnas, ada Suratin, terus langsung kita ke senior ya. Karena kalau saat ini memang sangat sulit. SSB banyak, akademi banyak, tapi kompetisi sangat jarang. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah maupun PSSI. Padahal meskipun kemarin dikit, tapi Bung Imran bisa aja ya tembus sampai level nasional gitu ya. Ya. Karena dulu kita memang mempunyai program sekolah di luar ya. Dulu kan kita sempat ngelatih di Itali beberapa tahun kan. Jadi kita mempunyai modal itu, ikut kompetisi, tidak hanya latihan tapi kita mengikut kompetisi di salah satu di Itali. Apa yang berbeda dengan sistemnya sekarang ketika itu tidak terlalu lazim lagi dilakukan? Iya, kalau seperti yang Anda dapatkan. Iya, kalau dulu kan memang kita memang main bola tuh betul-betul kita dari hati ya, mempunyai kemampuan ya. Ketika datang ke lapangan ya kita main bola. Tapi di saat ini saya melihat memang mereka hobi tapi mempunyai semangat untuk menjadi pemain nasional. Dan salah satu membuat kita berkembang itu dari kompetisi. Oke, baik, ini banyak juga yang menyarankan supaya kita itu meniru bahkan mengirimkan pemain-pemain kita itu ke luar negeri. Nah, menurut Anda dan mungkin juga bungkusnya juga mungkin menambahkan, apakah memang jaminan juga ini kalau kita ngirim pemain kita ke sana berlatih dengan klub asing begitu, bisa kemudian kembali jadi lebih jago gitu? Akan ada peningkatan kualitas. Kalau saya tidak juga ya, seharusnya mereka harus datang, mereka harus ngasih kepelatihan buat pelatih kita bagaimana mengajar pelatih agar supaya mereka bisa melatih dengan baik. Tapi kalau kita ngirim tim keluar itu memang ada manfaat juga, tapi menurut saya tidak efektif. Paling 2-3 pemain yang berhasil. Keseluruhan saya pikir tidak. Mendatangkan pelatih dari luar ke dalam, apakah ini sesuatu yang lazim dilakukan dalam sepak bola? Ini harus simultan ya, harus simultan. Mendatangkan pelatih itu penting supaya ada transfer teknologi buat pelatih lokal. Tapi mengirim tim mungkin tidak tepat ya. Kosnya besar. Kita sudah melihat contohnya tim Primavera, tim Garuda. Saya pikir itu akan sangat besar kosnya kalau dalam kondisi sekarang mungkin akan mahal. Yang efektif adalah kita kadang-kadang punya pemain yang talentanya luar biasa, tapi kalau bermain di level Indonesia saja mungkin akan sulit berkembang. Nah itu mungkin tugas PSSI ya, mengirim mereka ini dititipkan ke klub-klub besar di Eropa, bermain di sana. Karena hal yang sama dilakukan juga oleh Thailand. Thailand itu pemain-pemain berbakatnya dulu ketika owner Manchester City adalah orang Thailand, dititipkan di Thailand, bermain di Thailand, bermain di Manchester City. Meskipun mereka tidak menjadi pemain utama, tapi minimal berlatih sehari-hari, menghirup udara profesional, berlatih bersama pemain profesional, sehingga levelnya sedikit lebih baik. Jadi kita tidak perlu mungkin mengirim kembali tim-tim itu yang kosnya mahal, karena memang kadang kita tidak bisa membentuk tim, mengirim 20, jadi 20. Nggak mungkin. Dari 20 yang dikirim, mungkin hanya 2-3 yang menjadi pemain profesional. Jadi daripada kita buang biaya banyak, yang betul-betul berbakat, kita titipkan di klub-klub Eropa. Ada kerjasama PSSI katakan dengan Ajax,
kerjasama PSSI katakanlah dengan klub Serie B Italia, yang bagus itu dikirim ke sana. Ya kalau mereka bagus, mereka dengan sendirinya akan diambil oleh klub. Kalau nggak bagus ya minimal punya kesempatan berlatih di sana. Perbedaan apa yang paling mencolok dengan kita di sini dengan luar negeri? Kok pelatihan itu apa? Yang bisa mengembangkan pemain bisa. Yang pertama iklim kompetisinya. Jadi di sana itu kan kompetisi seperti yang saya bilang tadi, di level segala usia tuh ada. Jadi kita mengirim pemain di usia berapapun di sana ada kompetisinya rutin, sehingga di sana mereka betul-betul terasah dan berjenjang. Lolos dari Real Madrid U15 seperti yang sekarang dilakukan pemain dari Cibubur itu. Itu dia akan naik ke level 17, naik lagi ke level U19. Dan kalau dia berprestasi bisa naik 2-3 Real Madrid B, siapa tahu mudah-mudahan Dava bisa menjadi pemain Real Madrid senior. Amin. Ya. Jadi selain terakhir ya, karena waktu kita juga sudah mau habis, selain iklim kompetisi dan juga pembinaan usia muda yang sangat serius, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat untuk meningkatkan Garuda Muda kita supaya jangan keok gitu ya di SEA Games dan seterusnya? Iya, dalam konteks ini saya pikir persoalan induk organisasinya dulu harus selesaikan. Induknya dulu harus selesaikan dengan cara apapun, itulah pokoknya harus ada penyelesaian. Induknya induk aja lagi ada masalah gitu. Apalagi kalau induknya sudah bisa diselesaikan, maka grand design untuk perubahan itu bisa dilakukan. Tapi kalau induknya belum selesai, kan grand design apapun tidak akan bisa berjalan. Baik, gimana Bung Gepar? Iya, sama seperti kata Bung Kusnadi, kedua kubu ini harus duduk bersama, mereka harus ngobrol cari solusinya supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Apalagi kan masih ada nih kita di besok melawan Kamboja. Mungkin dengan adanya seperti itu, anak-anak termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan di laga sisa nanti. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana performa dari tim kita ya, mudah-mudahan menang. Baik, terima kasih Bung Ibram, juga Bung Kusnadi, terima kasih. Baik, Ya, dan pemirsa demikianlah dialog Lanstok hari ini. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, Anda juga dapat follow kami via Twitter, Facebook, juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Amanda Cinta. Saya Kevin Egan, terima kasih dan sampai jumpa.